Pemerintah dan KPU belum satu suara dalam menetapkan tanggal pencoblosan pemilu 2024. Betulkah mundurnya tanggal pencoblosan bisa menjadi solusi pelaksanaan pemilu berjalan lancar dibandingkan jika pemilu dilaksanakan pada bulan Februari sesuai dengan usulan KPU? Kita akan membahasnya malam hari ini. Sudah bergabung bersama kami Ketua KPU Ilham Syahputra, Direktur Eksekutif Perludem Khairunisa Nur Agustiati, dan Wakil Ketua Komisi 2 DPR Saan Mustafa. Selamat malam Bapak-Bapak dan Mbak Ninis. Selamat malam. Baik, terima kasih waktunya malam hari ini di CNN Indonesia. Saya ke Pak Ilham terlebih dahulu karena kemarin cukup alot tampaknya setelah ada usulan dari pemerintah tanggal yang berbeda untuk hari pencoblosan. Sebenarnya malam hari ini kita juga mengundang perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri tapi tidak bisa hadir untuk ikut dalam diskusi di CNN Indonesia. Saya ke Pak Ilham kembali. Pak Ilham, apa kemudian menjadi alasan KPU mengusulkan tanggal pencoblosan pemilu 2024 berlangsung pada bulan Februari? Ya betul, sebetulnya KPU sudah melakukan perancangan terhadap penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang akan dilaksanakan pada bulan Februari, dan itu adalah merupakan kesepakatan tim bersama antara pemerintah, DPR, KPU, Bawaslu, dan juga DKPP. Dan ketika detail tentang bagaimana penyelenggaraan pilkada. Nah, saya tidak tahu apakah kemudian ada proses yang lain di pemerintah. Draft kami yang pertama ini, yang tanggal 21 Februari ini, sudah kami sampaikan. Namun, kemarin disampaikan oleh Pak Mendagri, ada beberapa pertimbangan-pertimbangan. Di antaranya adalah anggaran, kemudian juga persoalan stabilitas, karena pilihnya presiden itu akan lama sekali sampai dilantik. Jadi mungkin sampai bulan April itu sudah ada calon presiden, kemudian dilantiknya baru pada bulan Oktober. Nah itu nanti akan berkaca pada pengalaman 2019, itu akan menimbulkan stabilitas yang tidak baik bagi negara. Tetapi saya kira KPU sudah menghitung dan mengacu kepada peraturan undang-undangan yang ada. Dan kami juga sudah menyampaikan itu sekali lagi kepada pemerintah dan juga kepada DPR, bahwa ini loh hitung-hitungan kita. Walaupun ketika closing hearing lalu sempat ada pendapat yang sama dari DPR, seperti disampaikan oleh Mendagri. Tetapi setelah kita hitung kembali, ternyata memang agak sulit untuk kita laksanakan pada bulan April atau bulan Mei. Nah, dengan hasil kemarin, RDP kemarin, kami diminta untuk melakukan exercise kembali dan juga merasionalisasikan anggaran. Nah, saya ingin sampaikan pada kesempatan ini bahwa anggaran 86 triliun itu juga bagian dari perbaikan atau kemudian kita akan memperbaiki infrastruktur kami. Tapi memang kalau kemudian pemerintah tidak mampu menyediakan anggaran sebesar itu, tentu kami akan merasionalisasikan anggaran pemilu pada tahun 2024 yang akan datang. Demikian, Mbak. Oke, Pak Ilham, kita nanti akan berbicara mengenai anggaran di segmen selanjutnya, tapi saya ingin fokus untuk tanggal terlebih dahulu, karena seperti Anda sampaikan, sudah ada pertemuan sebelumnya yang membahas mengenai tanggal ini dirasa cukup ideal di bulan Februari. Apakah ketika kesepakatan itu muncul di awal, hitung-hitungan mengenai masalah pandemi dan masalah konstelasi politik itu sudah cukup dihitung secara matang? Ya, saya kira karena ada kehadiran pemerintah dan juga ada kehadiran DPR, kita sudah semaksimal mungkin menghitung secara matang. Tetapi saya tidak tahu bagaimana prosesnya, apakah kemudian pemerintah mempertimbangkan kembali usulan kami karena faktor tadi soal stabilitas dan juga mungkin karena kami meminta waktu penyelenggaraannya 25 bulan, mungkin dianggap kemudian anggaran menjadi persoalan dalam penyelenggaraan pemilu ke depan, maka pemerintah berpendapat lain. Oke, baik. Kami juga memiliki pernyataan dari Menteri Dalam Negeri mengenai stabilitas politik, kekhawatiran ini kemudian tidak akan terjaga cukup dinamis jika pemilu dipaksakan berlangsung pada Februari 2024. Kita simak bersama. Kemudian sudah mulai dihangatkan dengan situasi politik yang sudah polarisasi, yang sebetulnya bisa dipersingkat. Kita belajarlah kemarin dari tahun 2019, kan kasihan rakyat kita kalau terbelah.
ya terpolarisasi, ribut lagi. Baik. Sekarang saya ke Komisi 2, Kang Saan. Komisi 2 melihatnya bagaimana ketika kemudian ada usulan tanggal yang berbeda disampaikan pemerintah? Ya memang terkait dengan soal usulan waktu pelaksanaan ya, yang disampaikan oleh KPU, itu kan bukan usulan yang final, Baik. tanggal 21 Februari itu. Itu kan baru kesepakatan di tim kerja yang akan dibawa ke rapat di DPR. Jadi tentu hasil tim kerja ini kan tentu yang mewakili dari DPR, dari Komisi 2 akan konsultasi dengan partai, yang mewakili dari pemerintah tentu juga akan konsultasi dengan Mendagri. Nah, hanya mengutus beberapa orang. Jadi itu tanggal 21 yang diusulkan oleh KPU, yang itu merupakan hasil dari tim kerja bersama, itu belum final karena belum dibawa ke rapat resmi yang ada di DPR. Jadi itu sifatnya sekali lagi itu belum final. Nah, yang kedua, ketika di rapat resmi di rapat tim kerja juga kan ada juga suara yang mengusulkan mempertimbangkan tentang waktu transisi yang terlalu lama. Kalau misalnya itu dilakukan di bulan Februari, transisinya 8 bulan. Nah, transisi 8 bulan ini akan berdampak kepada efektivitas pemerintahan di sisa pemerintahan Pak Jokowi. Ada 8 bulan. Sementara 8 bulan sudah lahir calon terpilih presiden kan gitu kan. Nah, tentu ini juga akan punya implikasi terhadap berpengaruhnya jalannya pemerintahan 8 bulan ke depan tadi. Nah, maka ketika kemarin rapat kita nanti kan akan ada sinkronisasi lagi, akan ada simulasi baik dari KPU maupun dari penyelenggara. Nah, ada beberapa catatan yang kami sampaikan dari DPR terkait dengan penentuan tanggal pelaksanaan. Catatan pertama terkait dengan soal efisiensi anggaran. Bagaimana nanti itu dieksersiskan dulu lagi oleh KPU. Jadi dari 86 triliun yang diusulkan, coba dieksersis di dalam setiap tahapannya itu seperti apa. Apakah memang seperti itu atau ada tahapan-tahapan yang bisa dikurangi. Nah, yang kedua, prinsip kedua adalah efektivitas pemerintahan, sisa pemerintahannya Pak Jokowi. Nah, kalau misalnya di bulan Februari ada transisi 8 bulan, kan 8 bulan ini kelamaan. Kita mengacu misalnya dulu 2004, 2009, 2014. Pilpres itu dilakukan di bulan Juli. Kalaupun ada putaran kedua itu di September. Pelantikan Oktober, transisi cuma 3 bulan. Jadi tidak terlalu berpengaruh lama kan gitu. Nah, memang problem hari ini ada pilkada di November 2024-nya. Itu yang sebenarnya membuat rumit dan juga membuat beban kerja dari KPU karena ada pilkada. Nah, ini juga oleh DPR pahami bahwa mengingat beban kerja, mengingat dengan adanya kerumitan di pemilu 2024 karena ada pilkada, kita pun juga memberikan toleransi dengan adanya tambahan waktu bagi KPU untuk mempersiapkan teknis. Istilahnya bukan tambahan tahapan, tapi pratahapan buat KPU mempersiapkan secara internal terkait dengan pemilu di 2024 yang akan datang. Nah, dua catatan ini sebenarnya yang kami sampaikan baik ke pemerintah maupun ke KPU nanti ketika mencocokkan jadwal. Oke. Saya ke Mbak Ninis. Mbak Ninis, ada catatan dari Kang Saan tadi. Salah satu adalah efektivitas pemerintahan, kemudian juga ada masalah lainnya, beban kerja jelang pilkada, karena November 2024 juga kita akan melaksanakan pilkada. Bagaimana kemudian melihat timeline ini? Apakah kemudian waktu pelaksanaan pada bulan Februari memang tepat atau sesuai usulan pemerintah? Ya, kalau menyimak rapat dengar pendapat kemarin ya Mbak, dengan tim kerja bersama ini memang saya menangkap semangat adanya efektivitas penyelenggaraan pemilu 2020. Nah, tapi memang pendanaan gitu ya, nanti juga kalau bahas soal anggaran itu akan sulit kalau dari sisi undang-undangnya tidak ada perubahan. Misalnya kemarin
pemerintah mengusulkan sudah kampanyenya 4 bulan saja begitu ya, supaya tadi kan membahas soal polarisasi, terus perpecahan di masyarakat dan sebagainya. Sementara masa kampanye kita yang cukup panjang ini, yang kurang lebih 6 bulan 1 hari ini merupakan ikutan gitu ya dari penetapan calon presiden dan wakil presiden. Kan pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden itu waktunya jelas disebutkan di dalam undang-undang. 8 bulan sebelum hari H, dan paling lambat 8 bulan sebelum hari H pendaftaran dibuka. Lalu ada proses dokumen, administrasi, verifikasi dan sebagainya. Mungkin memakan waktu 1,5 bulan. Nah, 3 hari setelah ditetapkan langsung masuk masa kampanye, sehingga kampanye kita ini cukup panjang. Kalau memang mau dipiskan begitu ya, kalau memang mau dipotong, perlu ada diubah dari sisi undang-undangnya, karena di undang-undang kita itu menyebutkan secara rigid sekali waktu-waktu tadi itu, kapan pendaftaran partai politik peserta pemilu, kapan pendaftaran caleg, kapan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, sehingga memang tahapannya menjadi panjang. Nah, apalagi ditambah tadi yang disampaikan oleh Kang Saan, pun yang sama juga akan ada pilkada 2024 seluruh daerah. Jadi kompleksitasnya bertambah di sini gitu ya, di undang-undang ada sendiri juga disebut secara rigid juga waktu tahapan pemilu ini. Memang niatan begitu ya, semangat untuk melakukan efektivitas, penyederhanaan itu membutuhkan payung hukum atau regulasi yang kuat, yaitu lewat undang-undang. Memang nampaknya kemarin dari hasil tim kerja bersama ini ketemu nih, padahal kan memang kerjanya sudah cukup panjang ya dari bulan Mei begitu ya. Ini kan dengan tidak diubahnya undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada ini, kita sudah bisa memetakan potensi masalahnya di mana saja, potensi tantangannya ada di mana. Dan harapannya di kerja bersama ini kan bisa menemukan solusinya apa ya. Itu memang ternyata dibutuhkan efektivitas begitu ya, menjawab pertanyaan soal kompleksitas. Kalau memang rekomendasinya adalah perubahan dari sisi regulasinya, ya memang dibutuhkan revisi terbatas begitu. Kalau tidak ada revisi terbatas, mungkin bisa dikeluarkan perpu. Kira-kira seperti itu, Mbak Elvira. Oke, apakah kemudian itu akan dibicarakan di Komisi 2 mengenai revisi undang-undang? Kita nanti akan berbincang usai jeda, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih membahas rencana mengenai pemilu 2024 yang kemudian belum ada kata sepakat mengenai hari pencoblosan antara KPU, pemerintah, masih cukup alot dibahas di Komisi 2 DPR kemarin. Saya lanjutkan diskusi malam hari ini. Saya ke Pak Ilham lagi. Pak Ilham, tadi Mbak Ninis mengatakan undang-undang pemilu terlalu rigid begitu. Apakah kemudian memang KPU merasakan hal serupa sehingga sulit bergerak dan ada batasan-batasan tertentu yang memang sangat rigid ditentukan oleh DPR? Betul sekali, artinya gini, kami sudah menghitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 2017. Nah, yang perlu dicatat adalah bahwa hari ini adalah kita punya agenda pilkada di tahun yang sama. Sehingga ada hal tertentu yang harus kita pertimbangkan. Misalnya saja, kita harus segera mempunyai teman-teman di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, di DPR di Provinsi dan Kabupaten Kota, itu harus segera mempunyai hasil pemilu. Untuk apa? Digunakan untuk pencalonan pilkada. Nah, kalau kemudian itu tidak ada, maka ini akan kesulitan bagi kita dan akan ada kekosongan hukum. Bagaimana mungkin? Karena partai politik yang bisa mengajukan calon kepala daerah itu adalah partai politik yang punya 20% kursi atau 20% suara hasil pemilu 2024. Nah, ini kan juga kita harus diatur dalam undang-undang. Bagaimana pencalonannya berapa hari, kemudian juga pencalonan presiden berapa hari, lagi jika nanti ada putaran kedua dari pemilihan presiden. Dan ini tentu juga harus diperhatikan beban kerja teman-teman di bawah, terutama di provinsi dan kabupaten kota. Tetapi berdasarkan hasil RDP kemarin, baiklah kita akan mencoba melakukan exercise dan melakukan simulasi terlebih dahulu berdasarkan peraturan undang-undangannya ada. Nanti kami juga akan membuat lebih rigid mana kira-kira yang perlu revisi terbatas atau perpu atau apapun namanya, yang kami memerlukan pegangan hukum baru terkait dengan agar kita bisa seperti yang diusulkan pemerintah misalnya,
Nah, tapi kalau kemudian acuannya masih Undang-Undang 7 2017, ya kami tetap akan melakukan exercise, akan melakukan simulasi, walaupun itu agak sulit, Mbak. Ya. Oke. Kekhawatirannya, kesulitannya apa terutama? Itu yang saya sampaikan tadi, Mbak. Pertama adalah beban kerja, kedua adalah untuk pencalonan pilkada. Karena nanti ketika di Mahkamah Konstitusi diajukan PHPU dalam Sengketa, pemilu 2024, masalah sengketa ya. dan hasilnya adalah misalnya saja PSU atau hasilnya penghitungan suara ulang, waktunya sudah lewat atau kemudian pencalonannya juga dibutuhkan untuk hasil pemilu yang sudah ajak, ya. Tetapi belum karena ada PSU dari hasil Mahkamah Konstitusi. Nah itu jadi soal, Mbak. Kalau kemudian tidak ada pilkada, saya kira no problem kita mau buat April, mau buat Mei, kira itu tidak ada masalah. Kemudian juga kalau kita cek, kita sudah melakukan sempat exercise pada bulan Maret. Nah, bulan Maret itu juga akan kesulitan karena itu bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Jadi memang ini menjadi hitungan rigid kita itu sudah mempertimbangkan banyak hal gitu ya. Nah, tetapi kalau kemudian pemerintah mengajukan seperti yang kemarin, nanti kita akan coba exercise, nanti kami akan sampaikan juga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Oke, Kang Saan ada komentarnya karena yang bertanggung jawab untuk membuat undang-undang pemilu dan pilkada DPR ini, Komisi 2. Ya, kita kan sebenarnya juga di awal sudah melakukan exercise ya, yang sudah seperti yang dilakukan oleh Mas Ilham ya, terkait dengan tahapan-tahapan ini. Walaupun waktu itu kita mengaturnya dari bulan Januari. Nah, sekarang kan kita meminta kembali agar KPU dan pemerintah melakukan exercise ulang. Kalau misalnya pelaksanaan pemilu itu dilakukan di bulan April atau Mei misalnya. Nah, nanti dibuat metrik mana tahapan yang memang berhimpitan dengan pilkada. Seberapa berat tahapan yang berhimpitan dengan pilkada itu nanti kan dilihat. Sambil juga nanti menyisir kan itu kan diatur nanti lewat PKPU. Nah, misal yang memang bisa diselesaikan oleh PKPU di mana, yang tidak bisa diselesaikan oleh PKPU nanti di mana dari setiap tahapan hasil exercise tadi. Nah, kalau misalnya memang kita punya komitmen bahwa hasil pemilu 2024 itu akan dijadikan dasar acuan untuk pilkada. Kita juga kan sudah punya pengalaman. Dulu misalnya sebelum 2019 yang lalu misalnya, pemilu sebelumnya, Pileg misalnya bulan April, Pilpres bulan Juli. Nah, hasil Pileg April itu dijadikan presiden threshold untuk bulan Juli. Nah, bahwa di situ kan juga tentu sudah mempertimbangkan ini tadi. Nah, maka kita akan lihat pendaftaran ke KPU itu pilkada bulan berapa, selesai di penetapan KPU terkait pemilu legislatif itu bulan apa nanti, terus nanti ada sengketa di Mahkamah Konstitusi itu seperti apa, itu kan akan dilihat nanti. Itu kan udah kelihatan prosentase hasil pemilu legislatif ya daerah kan itu, di setiap daerah. Bahkan daerah kadang lebih cepat misalnya menetapkan hasil pemilu untuk tingkat 2 dan tingkat provinsi. Nah, hal-hal seperti ini disimulasikan, jadi kita lihat di mana tingkat hal yang mendasar yang memang perlu payung hukum yang lebih kuat. Itu bisa kita lihat nanti di akhir September ini dari hasil simulasi sebelum kita nanti tetapkan bersama pelaksanaan pemilunya. Kalau pilkada kita tidak ada persoalan. Karena itu sudah dikunci oleh undang-undang itu di bulan November. Tinggal tentukan tanggalnya saja. Nah, ini kan soal pemilunya. Nah, yang kedua terkait dengan soal anggaran, saya juga ingin sampaikan ke Mas Ilham bahwa kenapa ada isu ada wacana kita melakukan efisiensi. Ini kan ketika disebut angka gelondongan 86 triliun untuk pemilu dan 26, sekian triliun untuk pilkada, ketika dijumlahkan dua peristiwa politik ini kan hampir 120 triliun. Nah, politik juga kan melihat kok besar sekali. Nah, maka kita perlu untuk menyisir di mana nih kan gitu loh. Kalau istilah Pak Mendagri, kalau lonjakannya
dari pemilu 2019 ke pemilu 2024 itu berapa kali lipat kan gitu lonjakannya. Oke. Nah ini yang memang membutuhkan kita juga penyisiran ulang terkait tahapan. Kalau memang sudah tahapan kan nggak akan dikurangi. Kalaupun misalnya pelaksanaan di bulan Mei, tahapan pemilu kan sudah diatur 20 bulan. Itu kan nggak mungkin kita robah lagi. Kalau mau ngerubah tahapan pemilu selambat-lambatnya 20 bulan, kan harus mengubah undang-undang. Nah dari 20 bulan tahapan ini, dari setiap tahapan, mana yang bisa dikurangi? Kalau memang ternyata kampanye nggak bisa dikurangi, karena memang itu harus 6 bulan, nggak bisa 4 bulan, kan ada tahapan lain. Tadi ada penyederhanaan kertas suara. Nanti kan KPU ini kan, nanti menggunakan teknologi informasi dan sebagainya. Jadi dari sisi anggaran pun kita bisa sisir, apalagi yang terkait dengan infrastruktur, misalnya kantor, macam-macam misalnya. Atau yang terkait dengan honor, panitia ad hoc misalnya kan, bisa kita diskusikan yang lain-lain. Jadi dari semua yang diusulkan oleh penyelenggara terkait dengan pendanaan, itu kan perlu nanti kita dalami, kita kaji, mana nanti dilakukan efisiensinya. Nah, menurut saya catatan yang paling penting juga soal tadi yang saya sampaikan, efektivitas pemerintahan. Misalnya kita mengacu dari pengalaman pilkada. Misalnya ada petahana yang masih jabatannya beberapa bulan ke depan. Ada kepala daerah baru hasil pilkada. Ini sisa masa jabatan petahana ini udah terganggu efektivitasnya gitu kan. Baik oleh tim suksesnya, kepala dinas juga udah mulai loyalitasnya berkurang terhadap petahana karena masih punya harapan ingin menjadi kepala dinas oleh kepala daerah yang baru. Nah, sehingga pemerintahan akan berjalan. Kalau ini terlalu lama, kita banyak ingin ganggu. Jadi bukan stabilitas dinamika politik saja, tapi yang seperti disampaikan oleh Pak Mendagri, tapi lebih kepada efektivitas sisa pemerintahan 8 bulan itu relatif lama. Oke. Gitu, Mbak. Baik, Mbak Ninis, banyak catatan tadi dari Kang Saan. Masalah efisiensi anggaran salah satunya 2019 catatan saya sekitar 27,4 triliun untuk Pilpres. Untuk pemilu 2019, kemudian di 2024 ini sekitar 86 triliun. Anggaran ini apakah memang cukup ideal? Banyak catatan ya. Saya juga ingin bertanya pada saat pandemi, pastinya banyak faktor juga yang mempengaruhi. Ya, tentu Mbak. Apalagi kan kita memang tidak bisa mengatakan bahwa 2024 nanti, bukan tidak bisa ya, belum bisa mengatakan bahwa 2024 nanti kondisi pandeminya apakah sudah hilang gitu ya. Karena kan ini pandemi naik turun nih. Sekarang naik melonjak tinggi, lalu kemudian lambat laun menurun. Nanti naik lagi, turun lagi, kan sekarang situasinya masih seperti itu. Jadi memang akan berkonsekuensi pada pembiayaan pemilunya begitu ya. Berpengalaman 2020 pilkada 2020 yang lalu bahwa dibutuhkan tambahan biaya untuk menggarakan pemilu di dalam situasi pandemi. Nah, terkait dengan anggaran ini memang betul memang perlu disisir betul begitu ya kan. Kalau sekarang ini dari tahapan dimulai di situ anggarannya mulai diperhitungkan begitu ya, tapi sebetulnya kalau menurut saya ada beberapa aktivitas yang menjadi aktivitas rutinnya KPU yang sebetulnya sudah bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pemilu 2024. Misalnya, KPU diamanahi oleh Undang-Undang 1 tahun 2017 untuk melakukan pemutakhiran daftar pemilih secara berkelanjutan. Artinya ada atau tidak ada pemilu, KPU terus memutakhirkan daftar pemilihnya. Seperti sekarang gitu ya, nanti KPU akan melakukan pengumuman secara periodik, secara berkala, sebulan sekali. Nah, tetapi ini kalau ingin dimaksimalkan tentu juga perlu ada kolaborasi dengan institusi yang lainnya. Misalnya dari Dukcapil juga harus diserahkan secara berkala kepada KPU gitu, sehingga data pemilih berkelanjutan ini menjadi menjadi kualitasnya semakin baik, sehingga ini menjelang pemilu 2024 tidak perlu lagi misalnya harus datang ke rumah-rumah gitu ya, mengecek satu persatu karena sudah dilakukan secara berkala, secara periodik. Atau misalnya pembuatan daerah pemilihan ya untuk DPRD kabupaten kota. BPS kan sudah melakukan sensus penduduk tahun lalu 2020 ya. Data itu kan data yang paling up to date, data terbaru, data yang bisa digunakan untuk pembentukan dapil. Juga sudah bisa dilakukan dari sekarang. Jadi
menyisir kembali aktivitas-aktivitas yang sebelumnya yang sebetulnya sudah menjadi agenda rutinnya KPU sekarang ini gitu ya, walaupun belum masuk dalam tahapan pemilunya gitu. Jadi bisa dikatakan ini tahapan pra pemilunya. Nah, kemudian tadi ya ada wacana untuk penyederhanaan surat suara begitu ya. Lalu juga pemanfaatan teknologi. Nah, tapi tadi pemanfaatan teknologi ini juga dari sisi regulasi di tingkat undang-undangnya belum kuat karena berbeda dengan pilkada. Kalau di pilkada di undang-undang pemilihan kepala daerah disebutkan bisa menggunakan instrumen teknologi, tapi di Undang-Undang 7 2017 tidak ada klausul soal penggunaan teknologi ini. Jangan sampai KPU sudah mengembangkan teknologi, tapi kemudian karena misalnya ya yang namanya pemilu kan orang berkompetisi begitu ya, ada yang menang ada yang kalah. Misalnya nanti ada yang kalah kemudian menggugat perangkat teknologinya sehingga meruntuhkan kepercayaan masyarakat gitu. Jadi betul-betul dilakukan ya pemetaan mana tantangannya, mana potensi masalahnya, dan juga tadi ketika kita bicara efisiensi anggaran, juga jangan sampai teman-teman penyelenggara pemilu khususnya di daerah yang nanti beban kerjanya pasti akan sangat berat, kemudian misalnya atas nama efektivitas honor untuk mereka menjadi lebih sedikit begitu, karena Mahkamah Konstitusi kan sudah menyampaikan dalam pemilihan desain keserentakan ini juga harus mempertimbangkan beban kerja yang wajar untuk penyelenggara pemilunya. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, baik. Saya ke Pak Ilham berbicara mengenai efisiensi anggaran, banyak catatan apakah kemudian bisa ditekan angka yang sudah disampaikan kemarin sekitar 86 triliun untuk pemilu 2024. Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami. Baik, banyak persiapan yang harus dilakukan jelang pemilu 2024. Kita berbicara mengenai anggaran, apakah mungkin angka ini ditekan, Pak Ketua KPU, Pak Ilham, dari 86 triliun ini? Ya, tentu kita akan menyisir kembali untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran pemilu. Misalnya saja nanti kita akan lihat apakah pembangunan infrastruktur masih memungkinkan kemudian membantu teman-teman di kabupaten kota agar bekerja dengan baik. Banyak sekali kantor kami yang masih dipinjamkan Pemda atau bahkan juga institusi lain disuruh minta pindah gitu ya. Nah, kalau itu kemudian menjadi soal, baik kami akan coba lakukan rasionalisasi, tetapi juga ada item-item yang kami butuhkan seperti IT, kemudian juga menaikkan honor bagi petugas kami, entok ke PPK, PPS, dan KPPS. Prinsipnya kami akan mencoba menyisir kembali anggaran tersebut dan melakukan rasionalisasi terhadap beberapa item anggaran yang memang mungkin perlu kita rasionalisasi. Demikian, Mbak. Pak Ilham, singkat saja sekaligus menutup juga sebagai closing statement karena ini pertama kali nanti pelaksanaan pemilu dalam kondisi pandemi, pemilu 2024 ini, strategi yang sudah disiapkan seperti apa? Saya kira kita sudah punya pengalaman ya, 2020 lalu, bahwa kita mengatur sedemikian rupa dengan prokes yang ketat dari masa kampanye, daftaran, dan juga ketika proses pemungutan penghitungan suara. Tinggal nanti bagaimana kemudian kita sosialisasikan kembali dan melakukan perbaikan atas evaluasi kami terhadap pelaksanaan pemilihan 2020 atau pilkada 2020 yang kemarin juga sesuaikan karena pandemi COVID. Ya. Oke, Kang Saan, kapan kemudian targetnya harus putus berbagai pihak sepakat untuk tanggal pencoblosan pemilu 2024? Ya, di awal bulan Oktober ini kita harus sudah putuskan ya, karena memang kita reses di awal Oktober, nanti masuk lagi November, kalau nggak putus juga nanti semakin menimbulkan ketidakpastian. Jadi kita ingin secepatnya ini kita putuskan agar semua, terutama penyelenggara juga publik, sudah mendapatkan kepastian bahwa pemilu akan dilakukan bulan dan tanggal yang sudah pasti. Oke. Mbak Ninis, closing statement terakhir, masih terjadi tarik ulur, kita berharap ada segera kata sepakat karena banyak sekali tahapan dan persiapan yang harus dilakukan jelang pemilu 2024. Ya, memang tadi perlu segera diputuskan ya, karena kan tim kerja bersama ini sudah terbentuk cukup lama ya, dari bulan Mei begitu ya, lalu ya mundur gitu ya. Terakhir kemarin juga belum ketemu kata sepakat, tentu diharapkan bisa cepat diputuskan karena memang hari H pemungutan suara itu diperlukan untuk menghitung
kapan nih tahapan-tahapan yang lainnya bisa berjalan. Yang berikutnya adalah kalau memang ternyata belum ditemukan jalan keluarnya begitu ya, melihat berbagai macam potensi kompleksitas yang akan terjadi di pemilu 2024, yang menurut saya mungkin dia bisa berbesar hati bagi pemerintah, mungkin juga Komisi 2 DPR untuk tadi bisa melakukan revisi terbatas terhadap undang-undang pemilu atau mengeluarkan Perpu begitu ya, karena sebetulnya kan potensi masalahnya saya rasa sudah dijelaskan juga oleh penyelenggara pemilu dan memang diperlukan jalan keluar dari sisi penguatan di level undang-undangnya. Begitu Mbak Elvira. Baik, Mbak Denis, terima kasih. Kang Saan, terima kasih. Pak Ilham, terima kasih. Diskusi malam hari ini kita tunggu nanti bagaimana kelanjutannya dan kepastian untuk tanggal pemungutan suara pemilu 2024. Selamat malam, salam sehat selalu. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan CNN Indonesia Newscast segera kembali dengan beragam informasi lainnya usai jeda.